Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan membaca serta memetik faedah dari surat Al-Fatihah ya, yang kumpulan faedah atau petunjuk-petunjuk ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Min Hidayati Suratul Fatihah. Hafizahullah, semoga Allah menjaga penulis dan senantiasa memberkahi umur beliau dalam kebaikan serta ilmu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masih di petunjuk yang kedua ya di sini, yaitu tentang surat Al-Fatihah yang mengandung di dalamnya tauhid ya. Jadi kita masih di surat Al-Fatihah ya, yang di dalamnya mengandung tauhid ya, yang tiga, yaitu tauhidur rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Kemudian kita lanjutkan di halaman ke-14 ya. Mulai dari sini. Ya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Aina khussuka ya Allah wahdaka bil ibadati wa nufriduka wahdaka bil isti'anati. Fala na'budu illa Allah wa la nasta'inu illa billah wa hadza tauhidullahi fil ibadah. Nah, jadi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ini terkandung ya tauhid ya, tauhidullah ya, mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu kita mempersembahkan ibadah kita ya hanya kepada Allah ya, dan tidak berbuat kesyirikan ya. Jadi kami beribadah hanya kepadamu ya Allah ya. Kami juga meminta pertolongan hanya kepadamu ya Allah ya. Maka kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu ya. Dan inilah yang dinamakan dengan tauhid ya, ibadah ya, mengesahkan Allah dalam ibadah ya, dalam amal. Baik, yang perlu digarisbawahi ini adalah kalau ibadah jelas ya, ibadah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah ya. Hanya kepada Allah kita mempersembahkan ibadah kita, bukan kepada selain Allah, baik itu dari kalangan para nabi ya, rasul ya, malaikat, jin ataupun manusia ya. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, tapi harus kita persembahkan hanya kepada Allah. Ini jelas. Kemudian bagaimana dengan al-isti'anah ya, meminta pertolongan. Apakah boleh meminta pertolongan kepada makhluk? Ya, apakah boleh meminta pertolongan kepada makhluk? Padahal di sini jelas ya. Di sini dikatakan wala nasta'inu illa billah, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Maka meminta pertolongan kepada makhluk ini ada rinciannya yang dijelaskan oleh para ulama.
Ya. Di antaranya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, berkaitan tentang meminta tolong kepada manusia, pada makhluk. Ya. Wal makhluqu yatlubu minhu min hadhil umuri ma yaqdiru alaihi minha. Ya, jadi boleh meminta tolong pada makhluk, ya, dengan syarat, ya, hal yang kita mintai tolong tersebut itu mampu dilakukan, ya, oleh orang tersebut. Ya. Dan juga berkata Asy-Syaukani wala khilafa annahu yajuzu an yusta'anu bil makhluqi fima yaqdiru alaihi min umurid dunya ka an yasta'ina bihi ala an yahmila ma'ahu mata'ahu. Dan juga hal senada juga diungkapkan oleh Asy-Syaukani, ya, tidak ada perselisihan bahwasanya boleh hukumnya untuk meminta pertolongan, meminta bantuan kepada makhluk, ya, pada hal-hal atau perkara yang makhluk tersebut mampu, ya, ya, berupa perkara-perkara dunia, ya. Contohnya adalah misal ada orang yang minta bantuan kita untuk mengangkatkan sesuatu, ya, ini boleh, ya, ini hukumnya boleh. Dan juga saya bacakan di sini fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, ya, fatwa resmi, ya, dari Lajnah Daimah di sini, al-isti'anatu bil hayyil hadiril qadiri fima yaqdiru alaihi jaizah. Jadi meminta pertolongan, minta bantuan kepada orang yang masih hidup, yang satu, hidup, al-hadir, yang kedua, ya, ada di situ, ya, hadir yaitu ada di tempat tersebut, ya. Kemudian al-qadir yaitu mampu melakukan apa yang diminta, ya. Fima yaqdiru alaihi jaizah, ya. Maka dengan 3 syarat ini, yang pertama tadi dia adalah orang yang hidup, kemudian dia hadir, ada di tempat tersebut, atau kalau dia jauh bisa ditelepon, ya, bisa ditelepon, bisa dihubungi, ya, bukan orang yang ghaib, ya, atau dia sudah meninggal misal, bukan, ya, tapi hai hadir, al-qadir, yang ketiga adalah dia mampu untuk melakukan, ya, hal yang kita mintai tolong tersebut, maka hukumnya jaizah, boleh, ya. Kemudian selanjutnya, wa yumkinul isti'anatu bil ahya'i minan nasi fi hududil asbabil adiyah bi badli malin aw syafa'atin inda dhi sultanin mathalan wa inqadhin min makruhin wa nahwi dhalika minal wasail allati hiya min taqatil bashar hasab ma huwa mu'tadun wa ma'rufun bainahum, ya. Kemudian, ya, ada catatannya juga, ya. Dan boleh meminta tolong kepada orang yang masih hidup, ya, dalam batasan perkara-perkara yang normal, yang wajar, ya. Ya, yang mampu untuk dilakukan, yang biasa, ya. Seorang itu minta tolong hal tersebut. Ya, seperti contohnya dengan mengeluarkan harta, ya, ngasih uang, atau ngasih rekomendasi, ya, untuk raja misal, ya, atau menghindarkan dari perkara yang tidak disukai, ya, mencegah dari perkara yang tidak disukai, ya, dan semacamnya. Yang makhluk itu, yang manusia itu bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya. Minal wasailil lati hiya min taqatil bashar. Ya. Jadi batasannya adalah yang sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Hal yang kita mintai tolong tersebut, ya, bisa dia lakukan. Amma ma kana fawqa, ya, quwal bashar min al asbabi ghairil adiyah falaysa dhalika ila al ibad
Falaisa dzalika ilal ibadi bal huwa ilallahi wahdahu la syarikalah. Ya. Adapun ketika kita minta tolong ya untuk perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia, ya, maka ini tidak boleh kita minta tolong pada manusia, tapi kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini penjelasan dari Lajnah Ad-Daimah. Insyaallah jelas. Kemudian juga ada perincian dari Syekh Ibnu Utsaimin terkait masalah ini. Apa namanya? Tentang isti'anah, minta pertolongan. Ini dibagi menjadi 5 oleh beliau. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Minta tolong pada Allah. Ya, tentu ini hal yang sudah ma'ruf ya, dan ini yang diperintahkan. Ya, ini yang disyariatkan. Kemudian yang kedua al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi fahadhihi ala hasabil musta'ani alaihi fa in kanat ala birrin fahiya jaizah lil musta'in masyru'ah lil mu'in liqauli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian jenis meminta pertolongan yang kedua adalah dilihat dari sisi sesuatu yang dimintai tolong ya. Perkara apa? Ya di sini yang pertama adalah misal kita minta tolong ya untuk melakukan perkara yang berupa kebaikan. Ya. Jadi kita minta tolong pada orang lain untuk membantu kita melakukan perkara kebaikan, albir. Ya. Maka ini hukumnya boleh. Ya. Kita boleh meminta tolong untuk perkara kebaikan, dan bagi yang menolong kita, bagi orang yang menolong kita, maka ini diperintahkan mereka untuk menolong kita, karena ini adalah perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Ya, ini jelas. Ya. Jadi yang pertama, minta tolong hukumnya boleh kepada orang lain ya dalam perkara yang baik. Ya. Dalam kebaikan ini boleh. Kemudian yang kedua, ya, kalau meminta tolong untuk perkara yang dosa, ya, yang tidak baik, yang buruk, maka ini hukumnya haram. Ya. Haram bagi kita yang meminta tolong, atau bagi orang yang mau menolong kita juga haram, tidak boleh. Ya. Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, makanya contohnya misal, ya, ada orang yang minta tolong kepada kita, misalnya untuk membelikan rokok. Nah, maka ini haram hukumnya kita untuk membantu dia, dosa hukumnya kita membantu dia, dan juga dosa bagi dia untuk meminta tolong perkara tersebut, karena perkara tersebut adalah perkara yang haram. Ya, maka tidak boleh. Kemudian wa in kanat 'ala mubahin fa ya jaizah lil musta'ini wal mu'in, lakin al mu'in qad yusabu 'ala dhalika thawab al ihsani ila al ghairi wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atan liqauli ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian yang ketiga, kalau perkara tersebut adalah perkara yang mubah, yang ya bukan perkara yang disyariatkan atau bukan perkara yang diharamkan, maka hukum ya kita minta tolong pada orang lain, ya hukumnya boleh. Ya. Contohnya kita minta tolong untuk diambilkan sesuatu atau dibuatkan suatu minuman atau makanan misalnya. Ini hukumnya boleh. Ya. Dan bagi orang yang menolong kita, yang kita mintai tolong, ya, ini disyariatkan juga. Ya, karena sebagai bentuk ihsan. Ya. Sebagai bentuk ya ibadah, yaitu membantu urusan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, menolong orang lain. Jika orang lain butuh bantuan, ya minta dibuatkan sesuatu atau minta
antarkan misal ya, dia sedang butuh, dia sedang kekurangan, kemudian kita bantu, ya maka ini disyariatkan dan kita akan dapat pahala karena kita telah berbuat ihsan. Ya, kemudian jenis yang ketiga kata Syekh di sini al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha misal an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil. Kemudian jenis yang ketiga kata Syekh ya, minta tolong kepada seseorang yang hidup ya, yang hadir, yang ada di tempat tersebut tapi dia nggak mampu. Ya, dia nggak mampu, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia kata Syekh, tidak ada manfaatnya. Contohnya kita minta tolong kepada seseorang yang sedang sakit untuk membawakan barang yang berat, ya, untuk membawakan meja atau kursi misalnya, dia lagi sakit berbaring, ya, kan nggak mampu ya, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya kata Syekh. Kemudian jenis yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amril ghaibi la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna li haula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Jenis yang keempat adalah meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, para penghuni kubur, ya, dan juga kepada orang yang masih hidup, ya, tapi minta tolongnya ya untuk melakukan perkara-perkara gaib yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, jadi yang keempat, ya minta tolong kepada orang meninggal, penghuni kubur, ya, ataupun pada orang yang hidup, ya, tapi minta tolong ya terkait perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan manusia atau perkara-perkara gaib, maka ini termasuk kesyirikan. Contohnya adalah ya, seorang minta ke kuburan, minta kesehatan, minta rezeki, minta keturunan kepada orang yang sudah mati, ya, atau meminta kepada orang mati tersebut supaya menyampaikan kepada Allah. Ini juga sama saja ya, kesyirikan juga. Ya. Atau dia minta kepada dukun, ya dukun masih hidup, orangnya ada dukun ya. Kemudian dia minta kepada dukun tersebut supaya diberi keturunan, supaya diberi rezeki, diberi kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini semua haram dan ini merupakan perbuatan kesyirikan. Ya. Karena meskipun dia hidup, ya dia tidak akan mampu ya untuk memberikan kekayaan, ya, menolak bala, kemudian memberikan keturunan, ya, yang mana semua ini merupakan ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah yang memberikan kita rezeki, hanya Allah yang Maha meluaskan rezeki serta menyempitkan rezeki, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu ya memberikan atau mengaruniakan kepada manusia itu keturunan, ya, ataupun menurunkan hujan misalnya, ya, minta pada pawang hujan, ini juga haram, ini syirik, ya, meskipun si pawang hujan ini hidup ya tapi dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut karena menurunkan hujan ini adalah kekhususan Allah, ya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jenis yang terakhir, yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala wa hadhihi masyru'atun bi amrillah Ta'ala fi qawlihi ista'inu bis sabri was salah. Jenis yang kelima adalah minta pertolongan kepada Allah, ya, melalui amal soleh dan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misal seseorang kepengin
nikah misalnya, atau kepengen kaya, ya butuh bantuan dari Allah, minta bantuan pada Allah, ya dengan menambah amal solehnya. Ya, 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 jika pengen masuk surga misal, maka dia tambah amal solehnya, dia kerjakan sunnah-sunnahnya supaya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia jadikan amal soleh ini sebagai wasilah, sebagai perantara supaya dia dapat ma'unah, supaya dia dapat pertolongan dari Allah. Maka ini hukumnya ya boleh, bahkan disyariatkan. Jadi itu secara singkat ya 5 jenis isti'anah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kita ulang, yang pertama adalah minta tolong pada Allah, ini jelas, ini syariatkan ya. Bahkan hukum asalnya adalah minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, minta tolong pada makhluk. Ya, ini dilihat dari sisi perkara yang kita mintai tolong ya. Kalau itu perkara yang berupa kebaikan, maka hukumnya boleh disyariatkan. Ya, hukumnya boleh. Kalau yang kedua, kalau perkara itu merupakan perkara yang dosa, maka hukumnya tidak boleh, haram. Kalau itu perkara yang mubah, maka itu juga hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, minta tolong kepada makhluk ya, yang hidup, yang hadir, ya, yang ada di tempat tersebut, tapi dia tidak mampu ya untuk melakukan apa yang kita pinta. Ya, maka hal ini sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, ya, adalah minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, kemudian orang yang masih hidup, tapi ya perkara yang dimintai tolong adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak dimampui manusia ya, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kesyirikan. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian yang kelima, yaitu meminta tolong pada Allah ya, melalui amal soleh ya, dan juga perkara yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang disyariatkan. Baik, semoga bisa dipahami jelasan yang singkat ini. Kemudian kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa taqdimul ma'muli yufidul hasr bima'na na'buduka wa la na'budu ghairak wa iyyaka nasta'in ay nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Ya. Maka kita lihat di sini ada taqdimul ma'mul. Ya. Iyyaka ini harusnya ada di belakang ya. Jadi harusnya na'budu iyyaka, hanya kami menyembah kepadamu. Ya, tapi kepadamunya ini dikedepankan. Maka dia memberi faedah hasr, yaitu pembatasan. Artinya hanya kepadamu lah kami beribadah, dan kami beribadah, ya kami tidak beribadah kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in ay nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Yaitu kami minta tolong kepadamu, hanya kepadamu, dan kami tidak minta tolong kepada selainmu. Ya, wa iyyaka nasta'in. Ini kalau di sini takdimul ma'mul juga ya. Ya, tapi di sini ada huruf jar yang dihapus, kan harusnya nasta'inu bika. Nah, kemudian huruf jarnya dihilangkan. Nah, jadi nasta'inu iyyaka, kemudian iyyaka ini dikedepankan dan memberikan faedah hasr juga, pembatasan. Wa idza arafta dzalika ta'rifu faqraka wa ihtiyajaka ila Allah wa annahu la ghina laka anhu tarfat 'ain. Fa idza lam yu'inka Allah la tastati' an tataharraka aw taquma bi masalihika wa a'malik wala an taquma bil ibadati wat ta'ah. Ya. Jika engkau telah mengetahui hal tersebut, ya, maka engkau akan tahu bahwasanya engkau sangat butuh ya kepada Allah, dan engkau sangat fakir di hadapan Allah,
ya, dan engkau sangat butuh kepada pertolongannya, ya, atau engkau tidak akan pernah lepas dari pertolongan Allah meskipun hanya sekejap mata. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolongmu, ya, dan jika engkau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mampu untuk bergerak. Bahkan engkau tidak akan mampu untuk, ya, beraktivitas, ya, untuk bekerja, untuk berkehidupan. Wala an taquma bil ibadati wa ta'ah. Bahkan engkau tidak akan bisa untuk beribadah dan menjalankan ketaatan. Ya. Jadi kita bisa berkehidupan, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup, bahkan kita diberikan taufik untuk ibadah, kita dimudahkan untuk ibadah, untuk jalankan amal ketaatan, itu semua murni, ya, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak tolong kita, kita tidak akan bisa untuk hidup. Kita tidak akan bisa untuk berislam. Kita tidak akan bisa untuk menyembah Allah. Ya. Makanya di situ digandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita bisa na'budu, kita bisa beribadah, ya, hanya karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada minta tolong di situ. Ya. Karena ibadah, kita bisa ibadah, ya, kita tergerak hati kita untuk sholat, dimudahkanlah kita untuk menuju masjid, dimudahkan, ya, tangan kita untuk berinfak, dimudahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, ya, berjalan menuju majelis ilmu. Semua ini, ya, ya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata. Maka kita lihat di sini Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya. Ya. Jadi Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz, ya, dan beliau membuka wasiatnya ini dengan cinta. Ya. Beliau mengatakan, sungguhnya aku betul-betul mencintaimu, wahai Mu'adz. Maka dari itu aku mewasiatkan kepadamu, ya, suatu doa yang hendaknya engkau baca setiap selesai sholat. Ya, bisa dibaca sebelum salam atau setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan, ya, beribadah kepadamu. Ya, 3 hal. Itu, ya, minta dimudahkan, ditolong untuk berzikir, ya, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak syukur dan juga ibadah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga berpesan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini wasiat yang agung, ikhwas sekalian. Jadi dalam kita beraktivitas, dalam kita berproses, ya, untuk mengejar atau meraih impian dan cita-cita kita, ya, tidak cukup dengan modal semangat saja. Tidak cukup dengan modal rencana, ya, planning, kemudian, ya, kecerdasan, skill, dan semua yang kita punya tidak cukup. Ya, tapi harus ista'in billah. Kita minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena kalau sebesar apapun usaha kita, ya, sebagus apapun planning dan rencana kita, ya, secerdas apapun kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu hak, itu adalah kebenaran. Ya, jadi yang kita minta adalah pertolongan dari Allah. Ya, mau itu perkara kecil maupun itu perkara yang besar. Kemudian saya melanjutkan fa iyyaka na'bud tahqiqun li kalimati la ilaha illallah wa iyyaka nasta'in tahqiqun li la haula wa la quwwata illa billah li anna la ilaha illallah fiha ifradullah bil ibadah wa la haula wa la quwwata illa billah fiha ifradullah bil isti'anah. Maka ya kalimat iyyaka na'bud ini ya, erat kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat iyyaka nasta'in ini erat kaitannya dengan la haula wa la quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada daya dan upaya ya kecuali ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. ولهذا من الجهل المبين ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك يمد يديه قائلا مدد يا فلان أغثني يا فلان ملتجئا إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع ولا لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا أن يملك ذلك لغيره. أين من يدعو غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو طالح من قوله يا إياك نعبد أين هو منها لأن معنى إياك نعبد نخصك يا Allah bil ibadah. Kata Syekh di sini termasuk fenomena yang memprihatinkan ya, dan termasuk uh, apa namanya kebodohan yang nyata yang tersebar di masyarakat adalah seseorang ya semangat dalam beribadah. Ya, dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan semangat dalam menunaikan sholat. Senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senantiasa dia baca, tidak pernah terluput. Ya. Namun, ya, setelah dia sholat, ya, dia justru mengingkari apa yang dia baca. Dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Ya, dengan berdoa, dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan madad ya fulan, ya berilah pertolongan kepada kami wahai fulan. Ya, aghifni ya fulan, ya tolonglah kami wahai fulan. Multaji'an ila makhluqin mislih, ya bersandar kepada makhluk yang semisal dengan dia. La yu'ti wa la yamna, tidak bisa memberi maupun mencegah, tidak bisa mendatangkan kebaikan maupun menolak keburukan. La yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wa nusyura. Ya. Yang diseru tersebut, yang dimintai tersebut tidak berkuasa untuk mematikan dirinya, menghidupkan dirinya maupun membangkitkan dirinya. Fadlan an yamlika dzalika li ghairihi. Apalagi lebih-lebih lagi ya, untuk menghidupkan atau mematikan ya orang lain. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak berkuasa. Orang yang mematikan dia dan juga menghidupkan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ini aina min sampai saya mengatakan aina man yad'u ghairallah. Ya. Di mana orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, ya baik itu para nabi, baik itu para aulia Allah ya, para kasih Allah, orang-orang saleh,
Ya. Di mana mereka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Aina huwa minha? Ya, di mana mereka ya dari firman Allah ini yang senantiasa mereka baca. Ya. Sebab makna iyyaka na'budu adalah ya Allah aku hanya beribadah kepadamu. Aku hanya mempersembahkan ibadah ini untukmu ya Allah. فالعبادة تشمل الصلاة والصوم والحج والذبح والدعاء كما قال النبي الدعاء والعبادة. Maka ibadah yaitu adalah suatu aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya, baik yang zahir maupun batin, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat, mencakup salat, puasa, haji, menyembelih, doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khusus untuk doa ini adalah doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Fa idza kana ibadatan kaifa tusaf li ghairillah. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya doa ini adalah ibadah, bagaimana doa ini bisa ditujukan untuk selain Allah? Kaifa yud'a ghairullah? Dan bagaimana ya selain Allah itu malah dimintai? Ya. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul id'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Ya, katakanlah serulah orang-orang yang serulah ya sesembahan-sesembahan yang kalian sangka ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya serulah sesembahan-sesembahan ya yang kalian menyangka mereka adalah sembahan-sembahan selain Allah, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Ya. Dan saya mereka tidak kuasa, sembahan-sembahan itu tidak kuasa sama sekali untuk menghilangkan ya kemudorotan, ya keburukan dari kalian, atau bahkan hanya sekedar memindahkannya. Ya, tidak kuasa mereka. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما لهم منهم من ظهير. Ya, katakanlah serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka itu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesembahan-sesembahan itu tidak kuasa, ya, tidak memiliki kuasa meskipun hanya sebesar biji zarrah pun di langit dan juga di bumi. Ya. Dan mereka itu ya tidak memiliki kontribusi apapun ya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan uh, tidak sekali-kali tidak ya tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Jika engkau menyuruh mereka, berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Dan jika seandainya mereka mendengar, ya, tidak mungkin mereka bisa mengijabahi, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Dan di hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan, para sembahan itu akan mengingkari ya peribadahan kalian, kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, dan tidak ada yang memberikan kabar kepadamu ya wahai Muhammad ya selain Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah yang mana mereka
tidak bisa mengijabahi, mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat, dan mereka para sembahan itu ya lalai, ya tidak peduli ya tentang doa-doa mereka. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan di hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan, maka para sesembahan itu ya selain Allah, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya, dan mereka akan mengingkari ya ibadah-ibadah mereka. Ya. Kemudian inna man fahima iyyaka na'budu haqqal fahmi la yumkinu an yatawajjah ila ghairillah. Sesungguhnya barang siapa yang betul-betul memahami iyyaka na'budu dengan pemahaman yang benar, tidak mungkin dia menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Ya. Wa la yumkinu an yasta'ina bi ghairillah. Tidak mungkin dia meminta ya kepada selain Allah. Kaifa yasta'inu biman la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a wa la 'ata'a wa la man'an. Bagaimana dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tidak mampu ya menolak keburukan, tidak mampu mendatangkan ya kebaikan, tidak mampu untuk memberi, tidak mampu untuk mencegah. Wa yada' man biyadihi azimatul umur wa maqalidis samawati wal ard. Ya, dan dia meninggalkan zat yang di tangannya ada perbendaharaan langit dan bumi serta kunci-kunci segala ya perkara. Alladzi amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebut ya jika menginginkan sesuatu terjadi maka tinggal berkata kun. Ya Allah tinggal berkata kun maka jadilah suatu tersebut. Fafiha tarbiyatu ala tauhidillahi azza wa jalla walakin liman aqila al-ma'na wa fahima al-madlul. Maka di dalam surat ini Al-Fatihah terdapat tarbiyah ya. Terdapat pendidikan ya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Fatihah ini mendidik kita, mengajarkan kita supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Ya. Baik itu tauhid ilmi maupun tauhid amali. Ya. Al-Fatihah ini mengajari kita hal tersebut supaya kita kenal Allah, supaya kita ya mengenal rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna. Dan kemudian dari situ muncullah semangat, muncullah motivasi untuk beribadah kepada Allah saja. Ya, dengan tauhid amali. Walakin liman, akan tetapi bagi siapa yang betul-betul memikirkan maknanya dan memahami ya isinya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.